Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali para ikhwah billah yang dirahmati Allah SWT, di level saya, di level Ahmad Samsuri. Kali ini saya akan membahas tentang haji, karena ini adalah bulan haji. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi fid darin amin. Berkata Syekh Abu Suja, wa syaraitu wujubil haji sab'atun, al-islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu. Syarat-syarat wajib haji itu ada 7, diantaranya Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Apa saja menurut ilmu logah atau bahasa artinya maksud atau niat? Al-Khalil mengartikan banyak maksud. Adapun haji menurut syara artinya bermaksud ke Baitullah disertai perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan. Demikian kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhazzab. Haji hukumnya wajib dengan mengambil dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, wallahu 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan semua manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, bunyal islamu ala khamsin, agama Islam itu didasarkan atas 5 perkara. Di antaranya ialah haji. Kemudian untuk wajibnya haji ada beberapa syarat. Yang pertama adalah beragama Islam. Oleh karena itu haji merupakan ibadah, jadi disyaratkan harus Islam, seperti halnya sholat. Dalam hadis Mu'az disebutkan, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa inhum ata'uka fa'alimhum anna alaihim kadza. Ajaklah mereka penduduk Yaman menyatakan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka itu telah taat kepadamu, ajarkanlah kepada mereka bahwa mereka berkewajiban begini. Dan Rasulullah menyebutkan haji. Di antara syarat lainnya adalah baligh, sampai kepada kesempurnaan akal. Jadi anak kecil tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji, karena ada sebuah hadis yang artinya qalam di atas, qalam diangkat atau tidak dicatat, karena golongan orang yang ketiga, di antaranya anak kecil, dan karena dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara syarat yang lainnya adalah berakal. Jadi orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji, karena sabda Rasulullah SAW yang artinya qalam diangkat atau tidak dicatat dari golongan yang ketiga, yaitu orang gila, dan karena dikiaskan dengan ibadah-ibadah lainnya. Di antara syarat lainnya adalah merdeka. Jadi para budak tidak diwajibkan haji, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyuma abdin hajja thumma u'tika fa'alaihi hajjatun ukhra. Manakala seorang budak melaksanakan ibadah haji kemudian ia dimerdekakan, maka wajibnya melaksanakan ibadah haji itu sekali lagi. Dan karena para budak tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat meskipun tempat pelaksanaan berjarak dekat, karena untuk melindungi hak tuannya, dan haji lebih utama daripada sholat Jumat. Berkata lagi maksud saya Syekh Abu Suja, wujudur rahilati wa zadi wa takhliyatut tariqi wa imkanul masir. Yang kelima adalah adanya kendaraan dan bekalan. Syarat keenam, di dalam perjalanan tidak ada gangguan, artinya aman, dan yang ketujuh mampu menempuh perjalanan. 4 perkara ini menafsiri kata istita' dalam firman Allah, yang artinya Allah mewajibkan semua manusia melaksanakan ibadah haji di Baitullah, itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Jadi wajibnya haji harus ada 4 perkara, diantaranya itu kendaraan. Jadi orang Islam tidak wajib haji kecuali jika mendapatkan kendaraan miliknya sendiri ataupun dengan menyewa, baik orang yang mampu menempuh dengan berjalan kaki maupun tidak. Apakah haji dengan berjalan kaki lebih utama atau dengan berkendaraan, ataukah sebaliknya? Ada 2 khilaf di sini, ada 2 pendapat. Qaul yang sahih menurut Imam Rafi'i, yang lebih utama ialah berjalan kaki.
sebab berjalan kaki itu lebih berat. Mazhab yang kuat menurut Imam Nawawi, naik kendaraan lebih utama karena dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, dan pulak berkendaraan itu dapat menolong sampainya orang itu ke Baitullah Mekah. Akan tapi sunatkan naik sanggurdi. Sanggurdi itu pemijak kaki pada unta, atau naik di atas pelana atau kuda, bukan naik sekedup atau misal karena mengikuti Rasulullah SAW. Sekedup itu semacam apa ya, tempat duduk kayu yang dipasang di atas unta atau di atas punggung unta. Kemudian jika orang itu sudah menetap enak di atas kendaraan tanpa sekedup dan tidak mengalami kesulitan yang sangat, maka tidak perlu syarat lain kecuali hanya mendapat kendaraan itu. Tapi jika tidak demikian, maka selain diisyaratkan mendapat kendaraan itu, juga diisyaratkan harus mendapatkan sekedup. Ya. Kemudian syarat adanya kendaraan adalah bagi orang yang diantaranya rumahnya dengan Mekah itu jaraknya jarak qashar. Jarak qashar itu maksudnya jaraknya 90 km ya jaraknya. Jadi pakai kendaraan itu jika jaraknya itu 90 km jarak qashar. Kurang lebih segitu. Jika jaraknya rumahnya dari Mekah kurang dari jarak qashar, maka jika orang itu mampu menempuhnya dengan berjalan kaki, maka wajib di atasnya haji dan tidak disyaratkan naik kendaraan. Jika dari Mekah ke rumahnya itu, dari rumah ke Mekahnya tidak jarak qashar, cukup berjalan kaki saja dan tidak disyaratkan untuk naik kendaraan. Tapi jika lemah, tidak kuat berjalan kaki, atau kalau ditempuh dengan berjalan kaki jelas akan berbahaya, maka diisyaratkan adanya kendaraan dan adanya sekedup jika tidak kuasa mengendarinya bila tanpa sekedup. Jadi, tapi jika berjalan kaki nggak kuat walaupun jaraknya dekat dari rumah ke Mekah, kalau kakinya nggak kuat jalan, boleh pakai kendaraan. Di antaranya lagi yaitu adanya biaya. Bagi orang yang hendak berhaji disyaratkan mendapatkan bekal dan segala sesuatu yang untuk wadah bekal tersebut, dan bekal itu harus cukup untuk pulang perginya. Ketahuilah bahwa adanya bekal dari kendaraan itu harus melebihi nafkah dirinya, dan orang yang nafkahnya wajib ditanggung olehnya, dan lebih dari kebutuhan pakaian mereka selama pergi pulang ya, hingga pulang. Dan disyaratkan adanya bekal dan kendaraan itu harus melebihi dari kebutuhan perumahan, pelayan yang sesuai dengan dirinya, dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk mengurusi kelumpuhannya atau untuk menyesuaikan dengan kedudukannya menurut kaul yang sahih. Jadi bekal itu adanya biaya, bukan hanya mampu biayanya itu untuk berangkat pergi haji aja ya, bukan hanya untuk mampu untuk biayanya itu bukan hanya untuk mampu berangkat ibadah haji saja untuk bekal di sana, tapi juga memenuhi kebutuhan yang ada di rumah, anak istri kita terpenuhi ya, itu wajib. Tapi jika seandainya ada biaya untuk pergi ke Mekah ibadah haji, untuk bekal di sana ada, tapi di rumah tidak ada bekal, anak bini enggak terurus, itu tidak wajib haji. Jadi yang maksudnya mampu biaya itu untuk berangkat haji mampu, bekal di sana ada cukup untuk ongkos cukup, di rumah pun kebutuhan anak istri tercukupi semua, itu baru wajib haji ya, kira-kira demikian. Tapi kalau seandainya rumahnya bocor, gentengnya bocor, rumah pada rombeng, ada duit untuk pergi haji, tidak diwajibkan haji, karena yang diutamakan dulu rumahnya dulu benerin, yang rumahnya dulu benerin, nanti kak haji kapan-kapan aja ya, tidak ada wajiban haji jika seperti itu. Sebagaimana disyaratkan melebihi dan juga di dalam kafar harus lebih dari keperluan utangnya. Andai kata orang itu memiliki barang modal yang harus diperdagangkan atau memiliki tanah yang hasilnya untuk keperluan nafkahnya, haruskah orang itu menjual barang atau tanah tersebut? Ada dua wajah. Kalau yang sahih, orang itu diperintah menjual barang dan tanah tersebut. Bagaimana dia harus menjual barangnya untuk membayar hutangnya. Lain halnya barang yang berupa rumah atau pelayan, sebab rumah dan pelayan itu diperlukan saat itu juga. Sedangkan yang kita bahas tadi adalah untuk disimpan. Jadi seandainya keperluan rumah untuk berangkat haji, maksudnya untuk berangkat haji keperluan rumah kurang, boleh kita jual tanah kita, boleh. Kalau tanah kita luas lebar ya kan, kita jual tanah kita berangkat haji, untuk kebutuhan rumah itu cukup gitu. Jangan sampai ketika belum berangkat haji jual rumah cuma itu doang, nggak ada lagi,
itu tidak wajibkan haji. Semua satu-satu dijual buat berangkat haji tinggal di mana. Itu ya. Jadi selanjutnya di antaranya lagi yaitu perjalanannya harus aman dari gangguan. Artinya perjalanan harus aman di dalam 3 hal. Aman jiwanya, aman farjinya, aman harta bendanya. Baik hartanya itu sedikit maupun banyak karena adanya ancaman bahaya di dalam 3 perkara tersebut. Jika harta tidak aman, sama halnya ancaman bahaya itu datangnya dari orang Islam ataupun dari orang-orang kafir. Ya. Jadi di antara haji adalah harus aman, aman jiwanya, aman padinya, kemaluannya, maupun harta bendanya. Andai kata di dalam perjalanan harus melewati lautan yang tidak mungkin dapat dihindari, maka apabila sering terjadi kecelakaan jika mengarungi lautan itu, maka tidak wajib haji. Tapi jika lebih banyak selamatnya, wajib haji. Dan apabila sama-sama bahaya dan amannya ada khilaf, menurut kaul yang sahih sebagaimana disebutkan dalam taman kitab Ar-Raubah dan Syekh Syarah Al-Muhazzab, tidak wajib haji, bahkan diharamkan. Jadi sini sana dalam perjalanan nih, bisa dulu kan orang naik berangkat haji naik kapal laut ya, naik kapal laut jika ombaknya besar sekali bisa mempengaruhi, bisa membahayakan diri kita untuk berangkat haji, maka tidak diwajibkan haji. Atau mungkin kita naik pesawat sekarang nih, berangkat haji sekarang naik pesawat, wah keadaan cuacanya nggak beres nih, takut nanti ketika lagi terbang pesawatnya jatuh, dikhawatirkan karena ada badai petir segala macam, ya kan, selama berangkat haji. Waduh, itu tidak diwajibkan haji, karena yang penting kan aman dirinya dan kendaraan, aman dirinya, jiwanya, dan kemaluannya, serta aman harta bendanya. Kayak gitu. Ketahui bahwa wajibnya haji itu sebagaimana disyaratkan adanya bekal, juga diisyaratkan adanya air bagi daerah-daerah yang biasa terdapat. Jadi andai kata musim paceklik atau di tempat-tempat yang akan disinggahi kekurangan air, haji itu tidak wajib. Nah, kemudian di sini andai kata orang itu mampu mengadakan ongkos haji, akan tetapi ia membutuhkan ongkos tersebut untuk menikah karena khawatir berlaku perzinahan, maka menggunakan ongkos tersebut untuk menikah adalah lebih penting daripada menggunakan untuk haji. Jadi dia punya duit untuk berangkat haji cukup nih duitnya, untuk ongkos cukup sana. Tapi dia pengen menikah, ya kan? Dia khawatirin kalau dia nggak menikah nanti bisa melakukan perzinahan, ya kan? Ongkos dulu untuk berangkat haji atau kita untuk ongkos untuk nikah dulu, gitu kan? Wah, ongkos untuk nikah dulu dah, ya kan? Jadi tidak wajib haji jika hal tersebut terjadi. Ya, dia pengen berangkat haji tapi nggak punya duit untuk menikah nih. Duit cukup untuk berangkat haji, tapi untuk menikah nggak ada duitnya, maka tidak wajib haji. Nikah dulu nih, harus dilaksanakan karena dikhawatirkan nanti akan timbul perzinahan. Ya, haji bisa diundur kapan saja. Di antaranya ini mampu menempuh perjalanan, yaitu setelah tersedia bekal dan kendaraan harus masih ada waktu untuk berangkat ke haji, yaitu dengan perjalanan selama layaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita tentang haji, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.